zikir niku memang pembentukan dari kualitas syahadat, kemudian dimasukkan ke dalam rukun Islam yang kedua, sholat. Jadi ini syahadat kenceng tenanan, insya Allah sholatnya khusyuk. Pembentukan syahadat niku dimulai dari zikir yang bisa meruqyah diri. Dimulai dari zikir yang bisa meruqyah diri, kemudian sholat 5 waktu, khususnya wajib. Itu juga adalah ru'yah, dilewatkan dengan gerakan dohiriyah, dengan bacaan sholat yang ada. Terus rukun Islam itu tujuannya meruqyah diri, terutama syahadat dan sholatnya. Maka di dalam sholat kan wonten syahadat ini. Kenapa orang masuk Islam gitu kok harus membaca 2 kalimat syahadat? Karena itu kunci. Kemudian nek negara dhewek Pancasila sila pertama. Nah, ketuhanan yang Maha Esa. Cuma bahasa ketuhanan kan masih jamak, masih banyak versi-versi. Syahadat dan sholat itu yang paling utama. Jadi pembentukan jiwa itu terbentuk dari syahadat tauhid dan sholatnya. Niki napa nggih? Menimbulkan khusyuk. Jadi mangke resiki ati niku dibuktikan dari dalam sholat yang khusyuk. Pembentukan tauhid. Lah mangke syahadat makrifat ngapunten nggih. Nek ten fikih kan syahadat rasul. Nah, tapi ten tauhid menika adalah setelah syahadat tauhid maka harus ditingkatkan satu lagi syahadat makrifat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lah, syahadat makrifat niki akan membentuk sholat daim. Kalau syahadat tauhid akan membentuk sholat yang khusyuk. Nah niki. Siapa yang bisa membuktikan syahadat tauhid maka akan membuktikan sholat yang khusyuk. Sopo yang bisa membuktikan syahadat makrifat akan membuktikan kualitas sholat daimnya. Nah, punten niki membahas bahwa walaupun kita masih proses, kan perlu dibahas juga gitu. Nah, jadi ketika kita ke arah sana itu sudah ada pembahasan. Jadi cek boten membingungkan lagi. Istilah makrifat niku terus. Lah kalau bahasa hakikat makrifat ya, orang yang bisa mengenal rahasia diri Allah yang ditaruh pada setiap manusia. Jadi nanti sholatnya adalah sholat penyaksian. Bentuknya itu apa? Bentuk penyaksian adalah wujud rahasia diri Allah yang ditaruh pada manusia itu sendiri. Maka, nah di situ jadi bukan rasa. Kalau rasa pembentukan daripada rasa sejati, pembuktian dari kalimat la ilaha illallah. Niku akan membentuk langgengnya wudu, khusyuk ing dalam sholat. Dan itu pun prosesnya melalui zikir. Zikir yang bisa meruqyah diri kita sendiri. Zikir sing iso ngetokno setan dari golongan jin sinten hatine sampeyan lan akale panjenengan kula sedaya. Nek zikir sampeyan gak iso ngetokno setan teko awake dhewe, berarti zikir itu kita tanda tanya. Zikir iki tujuane ngresiki gitu. Ngresiki kan nyaponi metu. Teko awake dhewe. Kok gak ono rasa ngetokno kotoran? Berarti zikir kita harus dipertanyakan. Kudu dipelukno doktere. Ya. Iki apa? Zikir iki jarene untuk membersihkan hati dan akal. Kenapa kita berzikir kok gak ono rasa ngetokno kotore? Ngetokno setan iku sing kepiye sih? Ngetokno setan di darahnya manusia itu sing kepiye sih? Ngetokno setan sing nggone kuping, sing nggone mripat, sing nggone pikir itu sing kepiye sih? Ya, niku nggih. Dadi
niku sing dinameni bahasae proses. Zikir adalah membersihkan hati dan akal. Terus gimana prosesnya? Kita berzikir dengan caranya, kemudian kadang sirang welu gitu. Lah niki aku zikir kok aneh, kok tambah sirahku ngeluh. Zikir yang bagus kalau dipakai bisa meru'yah dirinya sendiri. Kemudian sholat yang mendekati pada proses kekhusyuan adalah sholat yang bisa meru'yah dirinya sendiri. Maka nek sholat boten angsal tegang, nek sholat kudu rileks, ngenol pikiran ini. Lah bahasa kan lillah, sholli fardhol maghribi, terakhir lillah, ngenolo siro. Ojo engko difokus nang ngene bacaane. Berarti khusyuk kita karena bacaan, difokus nang gerakane. Kok khusyuk kita karena gerakan akhirnya. Nah, makanya sholat adalah alat yang wajib. Tapi jangan menghamba kepada sholat. Sholat bukan tujuan. Sholat adalah alat yang wajib dikerjakan. Lah, supaya kita nanti bisa meru'yah diri dan nantinya akan dibaiat oleh Allah. Apa baiatan Allah? Diberinya stempel nikmat robani. Nikmat robani niku nopo? Cara Jawane istilahnya gununge lah rasa sejati, langgengnya wudu. Langgengnya wudu niku mboten kok dut ngentut terus wudu mboten niku nggih. Niku langgenge wudu dohiriyah. Langgenge wudu batiniah niku mboten ngoten. Jadi langgengnya wudu batiniah mboten saged kita minta. Itu stempel dari Tuhan. Dan ada rasa nikmat yang melebihi dari nikmat persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Maka disitulah Anda akan menemukan sebuah kekhusyuan di dalam sholat. Suatu nikmat yang melebihi nikmat sabu-sabune Amerika, nikmat yang melebihi sabu-sabune Cina gitu. Iku sabu-sabune pangeran. Khusyuk niku sabu-sabune pangeran. Tidak bisa dibeli dengan uang material apapun. Taruhannya adalah hidup dan mati. Maka di situ akan menemukan belajar mati sakjroning urip nantinya. Nah, harus ngeten prosesnya Pak. Berzikir tujuannya membersihkan hati dan akal. Mangke banyak kata prosesnya. Yo ono sing tangan kuwatel, sirang ngewelu, kuping ngeloworo, ndek pipi ono ngemer-ngemer gitu. Lah, jadi keluarnya setan dari golongan jin keluar dari pori-pori juga ya. Kemudian kalau kuwatel ini dari darah sampean menguap dari pori-pori, mengeluarkan setan yang berjalan di darah panjenengan. Ngewelu setan sing ngono ndek pikiran sampean dicuci dengan zikrullah. Kadang kuping leworo gitu. Nah, kadang-kadang kita mendengarkan cepet emosional. Setan sing manggon ning gone pangru dicuci kali zikrullah. Mari ngono nek wis mentok-mentok kopral-koprale setan dari golongan jin pemegal karek mbae setan iki. Niki biasa sampai niku kudu muring-muring mawon. Nek mung berpikir iki karepe mboten turun ditokno niki. Ya, nek ampun niki medal baru zikir adalah gitu tujuannya untuk membersihkan hati. Kalau sudah keluar maka cahaya dalam hati sengene sing ati sampean terpancar dari hati nurani. Mboten hati sanubari Pak, ini hati nurani. Nek wis nur qalbun terpancar, maka wifi loading hidayah Allah gitu, kita akan menemukan akal sehat, mboten akal fikir. Ini akal fikir, akal yang terbentuk dari nafsu, hati sanubari. Akal sehat, akal yang terbentuk dari hidayah, dari pembentukan pembersihan hati yang di dalamnya ada hati nuraninya. Maka hijrahnya kita dari hati sanubari menuju hati nurani.
dari akal fikir menuju akal sehat, dari menghamba kepada hantu hijrah menghamba kepada Tuhan, maka sabarnya akan wujud tanpa disuruh sabar, ketenangannya akan wujud tanpa disuruh tenang. Mergo kekotoran sudah mulai keluar. Lah niki masih ten akal sehat. Lah di akal sehat niki makin jenengan akan mengalami suatu pembebasan ruh, pembebasan jiwa. Al-mautu qoblal maut. Matikanlah diri kamu sebelum engkau mati. Jadi sebelum menemukan khusyuk menungsuk, di situ ada pembelajaran mati sakjroning urip, dan ini pun diberikan oleh Tuhan tanpa kita minta. Hati-hati, ono lepase sukmo, ono lepase ruh. Nek lepase sukmo berarti nafsu sing medal ngerogo sukmo, berarti ketipu mereka. Biasa orang-orang kebatilan, orang-orang kejawen. Nek medal sukmane yang ada dia medal di alam gaib. Mangke ketinggal jin, ketinggal keris, ketinggal laki gitu. Tembung di kerajaan jin ketinggal sedoyo. Dan nanti iso ndingkik Pak Udin tilem didingkik saged. Pak Udin turune ngworok mawon iki. Nah. Gitu. Tadi niku sing medal nafsune. Nah, nek ngerogo sukmo niki walaupun bukan orang Islam, banyak yang bisa. Wong Hindu, wong Buddha, wong Kristen, wong orang kepercayaan, faktor dharma bisa. Kalau yang keluar ruhnya, Ruhul Kudus gitu kasarannya ngoten. Kalau sudah keluar, sudah nggak ada apa-apa, bumi hancur, langit hancur. La ilaha illallah, yang nyata hanya lah gitu. Semua ciptaan itu tidak nyata, akan hilang, sudah kosong. Lah kekosongan itu kalau sudah sering lepas, niki lepasi ruh niki mboten tidak bisa diminta. Podong bari matahari nyentrong air laut akan menguap air laut. Uapnya air laut pasti tawar. Apa buktinya? Ketika hujan, tidak ada hujan itu rasanya kecut atau manis. Pasti air hujan rasanya tawar. Seperti kita, kalau sudah diberikan Allah al-mautu qoblal maut, yang keluar adalah pembersihan jiwa kita, jiwa yang kudus. Nah, makin balik-balik piyambak, Pak. Sing balik no Gusti Allah. Jarine Allah, awakmu wis pantes tak stempel dadi hambaku, engko tinggal tunggu waktunya. Jadi menjadi hamba Allah itu diakui oleh Allah sendiri, bukan manusia yang mengakui. Nah ini wow prosesnya. Apa tolak ukurnya? Ketika kita sudah lepas roh kita sering, dan itu akan dikehendaki oleh Allah, maka suatu saat kita akan distempel. Apa stempelnya? Ada suatu rasa nikmat yang luar biasa, mengalah-ngalahi nikmat dunia apapun. Dan disitulah baru kita diakuinya, kita awal diakuinya menjadi hamba Allah. Dunungi rasa sejati, tondo yang iman. Baru awal diakui, baru awal pembuktian kalimat la ilaha illallah. Nah ini baru awal pembuktian. Terus nikmatnya luar biasa. Lah nanti ada yang dinamakan mengerjakan sholat, ada yang mendirikan sholat. Kalau sudah mendirikan sholat, qiyamus sholat, baru dia ada stempel yang namanya khusyuk. Kalau belum khusyuk, belum dikatakan qiyamus sholat. Ampun dan betul ya. Nggih. Terus bentuk pengeluaran nafsu atau setan atau dan sebagainya itu rasanya seperti dengan jenengan kita. Nggih, niku
napa nggih garis besar itu mriku. Nah,